Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat minhumul a'mal wa safat anhumul ahwal. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin Hafidh beserta keluarga, anak, mantu, seluruhnya cucu-cucu kebanggaannya, para asatidz, Ustadz Haji Ahmad Rifai, Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Haji Matroji Alwi, orang tua kita Cing Haji Rohmani atau Bapak Haji Roy. Saya suka manggil dia Opa. Opa itu orang paling ganteng. Dan hadirin sekalian, jamaah Majlis Taklim Hifdzul Amal Zahratul Buldan, ada juga dari Al-Abror dan seluruhnya yang tergabung dalam majlis-majlis yang ada dalam majalis saniyah atau kumpulan majlis-majlis. Hadirin sekalian, malam hari ini kita melaksanakan tawakuf sementara sekaligus 100 hari mengenang almarhum Haji Jamal bin Haji Romli, yaitu kakak ipar dari Haji Farid, adik ipar dari Haji Farid, suami dari Kak Haji Minang. Kemarin saya pakai jas sama Ustadz Rifai samaan. Ada yang merhatiin gak? Itu jas warna hijau. Saya termasuk orang yang gak percaya sama kebetulan, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ini tawakuf hifdzul amal ini kok bisa bareng dengan 100 harinya Haji Jamal. Ini juga bukan merupakan satu yang kebetulan, pasti sudah direncanakan. Jadi sudah ada skenarionya di sana, hadirin. Sudah benar-benar skenarionya itu sudah Allah tentukan. Ketemulah kita di malam Jumat ini bukan cuma sekedar tawakuf, tapi juga mengenang 100 hari dari almarhum Haji Jamal. Kita kenal semua Haji Jamal. Haji Jamal orang baik. Saya ikut sholat di Masjid Awabin, dan itu membludak yang sholat, yang nyembayanginnya itu sampai keluar-luar. Jadi kadang saya ngenes sendiri dalam hati saya, ntar kalau saya meninggal kayak Haji Jamal apa kagak ini. Almarhum Haji Jamal ini orang baik yang saya kenal. Kalau saya jalan ke arah Gandaria, itu kadang ada di Impres, beliau temennya. Kadang ada di Haji Nawi 1 lagi ngobrol. Jadi teman-temannya banyak banget. Makanya nggak heran begitu penghormatan terakhir, begitu mendoakan beliau ketika sholat jenazah di Masjid Awabin ini, benar-benar jamaahnya membludak. Dan ini di tawakuf pada malam hari ini juga majelis yang salah satunya dari sekian majelis yang banyak yang diikuti oleh almarhum. Ngajinya banyak juga beliau, ya di Awabin ngaji, di Hifdzul Amal ngaji juga. Awabin itu ada hari Minggu, ada juga malam Jumatnya wirid, belum lagi ngaji-ngaji yang lain. Ya barangkali kalau lagi nongkrong-nongkrong atau lagi kongko-kongko sama teman, itu juga ngaji juga. Kayak orang sini kan begitu semua ya. Ngopi mah ngopi, tapi saya tahu ngomonginnya ngomongin tauhid kan ya. Amin nggak Pak? Amin dong. Pembahasan yang tadi dibahas sama guru dibahas lagi. Ya bukan kain sarungnya guru yang dibahas, tapi tuh guru sarung gak ganti-ganti romannya. Besok dibawain lagi. Ya namanya BHS, barang hasil soan. BHS itu. Jadi bukan boleh beli, boleh soanan ya dari jamaahnya. Tidak ada hal yang kebetulan.
di dunia ini sudah sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah kita pelajari juga di tafsir Marah Labib yang ada kaitannya juga dengan Majlis Ta'lim Hifdzul Amal ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah diadukan tentang peristiwa di mana orang-orang Ansor pada waktu itu ngebuin seorang sahabat dari kaum Muhajirin. Gara-gara apa digebukin? Gara-gara mabuk, saudara. Gara-gara mabuk. Dan saat itu memang ayat Al-Quran tentang khomer. Khomer tahu pak ya? Khomer itu miras. Miras itu mereknya banyak. Yang apal Haji Ajis. Itu banyak mereknya, tapi itu jenisnya jenis khomer, namanya minuman keras. Karena pengaruh minuman keras ini, maka sahabat Muhajirin, seorang sahabat Muhajirin ini melantunkan syair yang jelek-jelekin kaum Ansor. Akhirnya digebukin, berantem gara-gara khomer. Saat itu memang keharaman khomer belum mutlak, jadi masih bertahap. Kalau kita belajar tafsir, diantaranya tafsir Marah Labid, maka kita akan melihat bahwa penerapan hukum dalam Islam itu bersifat kesenambungan, jadi nggak sekaligus jadi. Ketika kasus khomer ini ditanyakan oleh orang-orang, ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Itu jawaban yang turun dari Al-Quran. Jadi Nabi jawab bukan asal jawab, tapi nunggu juga wahyu dari langit, nunggu juga apakah ada perintah dari Allah, apakah ada jawaban dari Allah yang berupa hukum-hukum ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang arak dan juga tentang perjudian. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Sesungguhnya di dalam khamar dan di dalam maisir atau judi itu ada dosa, tapi juga ada manfaatnya. Ada saudara manfaatnya. Emang manfaatnya apa? Manfaatnya diantaranya bisa mempererat juga kekompakan. Kompak kalau sama-sama lagi minum gitu, kompak. Tapi kalau yang kebangetan jadi bukan begitu. Ya rusuh. Kan ada yang mabuknya reseh. Ya mabuknya reseh ada yang mabuknya kalem. Ya yang taunya mah, ya pokoknya taunya manfaatnya ada, dosanya juga ada. Ini belum mutlak. Nah kemudian sampailah pada Sayyidina Umar cerita ini, kemudian diadukan kepada Rasulullah, barulah turun keharaman mutlak tentang khamar ini. Keharaman mutlak yang menyebutkan bahwa innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Itu semua adalah kotoran setan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah oleh kalian semua. Itu yang namanya khamar, itu jauhkan. Kalau udah fi'il amar ini, al-amru yadullu alal wujub, amar itu udah menunjukkan wajib. Kalau sigotnya udah sigot amar, redaksinya udah redaksi fi'il amar, maka itu udah mengandung keharaman, wajib dijauhi. Nah ini saudara, ini kejadian-kejadian seperti ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan terus lagi kongko-kongko sahabat berantem akhirnya turun ayat, enggak. Tapi memang sudah direncanakan. Demikian juga yang terjadi pada malam hari ini sudah sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya mendengar dari Bang Haji Farid ini masih 99 ya, masih 99 ya kan, tergantung sidang isbatnya. Ngitungnya dari mana gitu. Ya pokoknya ya kira-kira nggak jauh melesetnya dari hitungan 100. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua tentang 100 hari ini, tentang 100 hari memperingati wafat. Dalam kearifan lokal kita kenalnya, itu ada yang disebut dengan takziah atau tahlilan sampai 7 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takziah cuma 3 pak. Berapa pak? Cuma 3 doang. Di Fathul Qorib juga takziah cuma 3 doang. Lah kita orang kampung dukuh 7.
7. Kalau kata Ustaz Rifai ada juga yang modelnya diputus, putus dulu 3 ntar nyambung lagi 7. Ada yang begitu. Dari mana itu? Ya pokoknya ada dah. Ya terus ada lagi nanti 7 ketemu lagi 15. Ntar ketemu lagi 40. Ntar ketemu lagi 100. Ini merupakan kearifan lokal atau tradisi yang sudah ada sebelum Islam, saudara. Sudah ada. Tahun 2018 kira-kira. Waktu itu WhatsApp lagi mulai ya rame-ramenya. Setelah BlackBerry itu hancur, Bang Udin. Udah gak ada BBM-an lagi udah. Nah itu banyak di grup-grup WhatsApp. Dan sebagian ada yang tanya ke saya, emang benar tahlilan 7 hari, 40 hari dan semuanya itu termasuk ajaran Hindu? Benar, saya bilang. Ajaran apa, saudara? Ajaran Hindu, benar. Ajaran Hindu itu 40 hari, 100 hari. Itu ajaran Hindu. Nah, oleh Wali Songo ini tidak dihilangkan. Wali Songo ini tetap mengambil, tetap mengadopsi apa yang ada sebelum Islam, ini tetap digunakan dalam tradisi Islam. Cuma dalamnya disisipkan dengan nilai-nilai Islam. Dulu orang Hindu, orang-orang sebelum Islam dulu, kalau ada temannya meninggal, maka keluarga yang ditinggal mati, supaya tidak larut dalam kesedihan, ditemenin. Namanya lek-lekan, melek-melekan sampai pagi. Melek-melekan nggak kayak kita. Kalau kita kan zikir melek-melekan ya. Dia mah judi, mabok, segala macam dah tuh. Sampai 7 hari supaya terhibur. Namanya takziah kan menghibur yang kena musibah, menghibur yang bersedih. Sampai 7 hari. Ntar ketemu lagi 40 hari, ya begitu lagi. Ketemu lagi 100 hari. Ntar ketemu lagi, saudara, ketemu lagi nanti setahun. Namanya pendak. Kalau orang Jawa, pendak siji. Kalau Sunda apa ya? Ada pendak siji. Terus 2 pendak loro. 2 tahun wafat. Nah 3 nggak ada, udah 3. 3 namanya nyewu. Nyewu itu artinya nyeceng. Jadi seceng. Nyewu tuh. Tuh saya dengar juga dari Mas Arto, di kampung mah nggak ada, Pak, sampai 4, sampai 5, 40, haul 40, paling sampai 3 doang. Emang P3 kalau kearifan lokal kita. Untuk orang-orang umum memang cuma sampai 3, sampai 1000. Sampai 1000 atau itu kisaran ya 1000 hari itu ya kisaran 3 tahun. Ini mendoakan almarhum, mendoakan yang wafat, dan juga termasuk bersilaturahim sambil menghibur yang ditinggal mati. Karena kalau udah 3 tahun biasanya orang udah nggak sedih, udah nggak cukup, udah nggak perlu lagi ditemani lagi sampai tahun yang ketiga, tahun keempat, tahun kelima nggak perlu. Lah kenapa kok dalam Islam ada haul? Kenapa kok dalam Islam ada haul ke-5 kemarin jid, kemudian ada haul ke-41. Kenapa dalam Islam ada itu? Nah ini nanti jawabannya. Yang ingin saya bahas sebelumnya, tradisi Hindu ini memang oleh para wali songo tetap dipakai, tapi disisipkan nilai-nilai Islam. Jadi jangan bayangkan wali songo itu takbir di depan candi kemudian ngancurin candi, nggak begitu. Wali Songo itu tidak perlu takbir, nggak begitu Wali Songo. Tapi ngayomi masyarakat yang belum Islam. Kalau ada tradisi-tradisi atau kearifan-kearifan lokal yang masih bisa digunakan, maka Wali Songo pakai itu. Hanya disisipkan nilai-nilai Islam aja. Isinya sudah isi Islam. Sekarang saya tanya sama saudara, lebih baik isi apa lebih baik bungkus? Lebih baik isi. Kalau suruh milih, orang mah kudu milih dua-duanya. Milih Hindun apa milih Jenab? Dua-duanya lah. Kalau berani sama centong, milih Mak Kongut. Jadi isi lebih penting isi apa lebih penting bungkus? Lebih penting isi apa bungkus? Bungkus biarin aja, bungkusnya mah jinggo, yang penting isinya samsu, misalnya begitu. Kan begitu, lebih baik isinya. Allah yarham Kiai Khalil Mishri itu pernah
tanya kepada santri-santrinya, tanya, "Cung," katanya, kalau bahasa Indonesianya, "mana lebih baik? Lebih baik kecap merek lebih baik kecap merek babi apa arak merek Pak Haji?" Lebih baik mana? Yang lebih baik yang halal yang mana, Pak? Kecap tetap, walaupun mereknya merek babi, itu kan cuma bungkus doang. Daripada arak, tapi arak mereknya merek Pak Haji. Pak Haji loh ini. Lah, Pak Haji diminum mabok loh, walaupun mereknya Pak Haji. Artinya kita jangan tertipu dan juga jangan terlena dengan bungkus. Demikian juga kalau ada yang viral, kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa tradisi Amaliyah Nahdiyah, Amaliyah NU ini syarat dengan tradisi-tradisi Hindu, biarin aja. Yang penting isinya adalah isi Islam, karena kita lebih pentingkan isi dibanding bungkus. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tetap mengabadikan dan juga tetap mengadopsi hukum-hukum yang ada sebelum Islam, hukum jahiliyah. Di antaranya ya dengan bimbingan Allah tentunya, di antaranya hukum kisos tetap ada. Itu hukum kisos bukan dari Islam, dari orang sebelum Islam, dari orang jahiliyah. Begitu juga hukum tentang berpakaian misalnya, hukum berpakaian, jubahnya Rasulullah, kemudian imamahnya Rasulullah, itu ya sama seperti jubahnya orang-orang yang lainnya. Jadi Abu Jahal pakai jubah juga, saudara. Pakai imamah enggak? Pakai imamah juga. Pakai juga. Jadi itu imamah, jubah, itu peninggalan orang-orang dulu. Apakah Rasulullah tinggalkan? Tidak. Yang kira-kira masih bisa diambil dan tidak bertentangan, maka tetap diambil. Yang penting disisipkan nilai-nilai Islam. Ini yang biasa kita laksanakan 100 hari, kemudian sebelumnya ada 7 hari, rame banget di sana di Bang Jamal kemarin 15 hari, saya 15 ya, 15 hari, 40 hari, sekarang 100. Nah ini adalah tradisi atau kearifan lokal. Dalam setiap kearifan lokal yang merupakan amaliyah kita warga NU, kadang-kadang disebut sebagai ahlul bid'ah, bodoh amat. Ahlul bid'ah, bodoh amat. Itu kearifan lokal, pasti di dalamnya ada nilai-nilai Islam, pasti itu. Cari dah. Bapak tahu sungkeman? Sungkeman pengantin laki sama pengantin perempuan, mendingan sungkeman apa mendingan di depan halayak cipokan? Udah halal, udah halal. Mendingan sungkeman apa mendingan cipokan di depan halayak, di depan hadirin? Cakapan mana? Sungkeman lah, katanya sungkeman bid'ah, lalu cipokan di depan undangan. Ikutin apa? Ikutin barat, kan udah halal, Ustaz. Ya udah lu ikutin barat aja, lu ikutin barat. Gua mau berdoa amat, tuh bilang bid'ah, jadi marah saya ini. Yang penting sungkeman itu, saudara, pengantin laki-laki minta restu kepada kedua orang tuanya dan juga kepada mertuanya. Begitu juga pengantin perempuan minta restu, habis akad nih, udah selesai akad, minta restu pengantin perempuan, ya sambil nunduk-nunduk, sambil cium tangan. Itu bukan tradisi itu bukan peninggalan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Tapi di dalamnya itu ada nilai Islam. Apa nilai Islamnya? Kata Rasulullah SAW, ridollah ridol walidain. Itu anak TK juga hafal itu. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Terus gimana? Ya pengantin kalau pengen dapat ridhonya orang tua, sungkem minta restu, minta maaf kalau kemarin-kemarin sebelum nikah kelakuannya udah kayak anak, ya anaknya dia sendiri, masa dibilang anak setan. Anaknya dia. Ini yang namanya kearifan lokal, di dalamnya pasti ada nilai-nilai Islam. Begitu juga tahlilan kita, 100 hari kita mengenang Bang Haji Jamal, ini adalah kearifan lokal yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Lah terus kenapa? Nih jawaban yang tadi, kenapa kok
sampai nyewu aja sampai ke 1000 hari saja kalau buat orang-orang biasa, orang umum, karena memang kesedihan sudah hilang biasanya 3 tahun. Apalagi orang laki mau tinggal begini 3 hari juga hilang sedihnya. Pasti ya, gimana sih ya? Bodoh sama kata ipar ngomong apa ke, pokoknya mah jalan-jalan aja nggak ada sedih-sedihnya. 3 tahun udah cukup untuk menghilangkan kesedihan. Kenapa kok para kiai, para alim ini kok dirayakan haulnya, haul ke-4 juga, ke-5 juga, ke-6, ke-7 dan seterusnya? Karena orang-orang alim, para kiai ini haulnya, dengan haulnya maka diharapkan ada nilai-nilai, diharapkan ada teladan-teladan yang bisa diambil oleh hadirin yang ada di majelis haul itu. Karena ulama itu menginspirasi umatnya. Ulama itu pasti memberikan satu ilham atau memberikan satu kesungguhan untuk umat-umatnya, untuk murid-murid setelahnya, meskipun sudah wafat. Ini kenapa ada haul sampai 41 dan seterusnya. Karena memang tokoh-tokoh yang dihauli atau orang-orang yang dihauli ini adalah orang-orang yang memang memberikan inspirasi kepada orang banyak. Haul Gus Dur kemarin ke berapa? Ke Gus Dur itu haul ke 2000, beliau 2009, berarti sekarang 14, haul 14. Karena memang menginspirasi. Namun hadirin, boleh juga orang umum mengadakan haul, ya nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya. Kenapa? Karena dalam setiap orang meninggal dari orang Islam itu kita bisa mengambil pelajaran. Kafa bil mauti wa'idun, kata Rasulullah SAW. Cukuplah kematian itu menjadi mau'idhah hasanah, yang ngasih mau'idhah hasanah untuk kita. Dengan haul atau dengan 100 hari ini, maka ini kita berharap ada teladan yang bisa kita ambil dari almarhum. Kemudian yang ketiga hadirin, almarhum Haji Jamal Jamaah Hifdzul Amal, jamaah kita. Saya yakin beliau husnul khotimah. Amin. Biasanya di luar, suka di luar. Kadang-kadang suka juga di dalam. Di luar sebenarnya mau di dalam, cuma kadang diajakin Bang Pian di luar, jadi dia di luar. Mana orangnya? Jadi dia sebenarnya maunya di dalam ketemu, cuma mungkin ya karena diajakin nama yang luar di luar, atau malu kali sama Abi. Malu apa mertua, jadi akhirnya di luar aja. Almarhum Haji Jamal ini adalah orang baik. Kita berharap dengan pembacaan maulid tadi, kita berharap dengan pembacaan yasin dan tahlil ini Allah kumpulkan ruh, Allah kumpulkan juga arwah, ruh-ruh orang-orang yang telah mendahulu kita, saudara-saudara kita ini dengan perkumpulannya para nabi. Rabbi waj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini yang baca maulid, baca riwayat di majlis tawakuf ini, di majlis 100 hari ini, ghayatu husnul khitami, ujungnya adalah husnul khotimah, ujungnya adalah ujung yang baik. Wa krimil arwaha minna billika khairil anami. Wa krimil arwaha minna, dan ya Allah muliakanlah ruh-ruh, muliakanlah Haji Jamal almarhum, Bapak Haji Sarbili, Bapak Haji Udin, banyak ya, Bapak Haji Matali. Muliakanlah arwah, ruh-ruh orang-orang yang ada di Hifdzul Amal ini yang sudah wafat, bil liqa khairil anami, dengan bertemu sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini nanti akan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan ruh yang sudah wafat dari orang-orang Islam. Nah ini yang kita harapkan, yang kita harapkan dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan doa-doa, Allah memuliakan arwah, memuliakan Haji Jamal dengan bertemu Rasulullah SAW. Kita yang kumpul di majelis ini adalah kumpul dalam perkumpulan takwa, karena memang
Agama itu cuma ada dua, melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Dan itu sering udah pesannya khotib tuh, besok udah perhatian. Pasti itu melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Istilahnya takwa. Dan orang yang bergelut dengan takwa atau orang yang berusaha untuk takwa itu termasuk orang-orang yang muttaqin. Orang-orang muttaqin ini selamanya akan berkumpul dan tidak akan terpisahkan. Ya, di dunia kumpul sama-sama di sini ngaji, mana larangan-larangan Allah, yuk sama-sama kita jauhin. Mana perintah-perintah Allah, yuk sama-sama kita laksanain. Ini ngaji bareng-bareng, ini namanya ngaji takwa. Ya, di dunia bareng, insya Allah nanti di akhirat juga bareng kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman, sahabat, akrab, sahabat karib, itu semuanya nanti di hari kiamat itu akan saling bermusuhan. Ba'duhum li ba'din aduwwun, satu sama lain bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud teman dengan teman ini nanti bermusuhan, yang di dunianya teman, yang di dunianya menjadi teman karib, menjadi kawan akrab, tapi dalam maksiat. Ada anu tuh di sana, yuk ke sana yuk, cobain yang baru, masih muda lagi, masih muda dia mah. Yuk. Ada tuh belas orang lagi. Lu belum pernah cobain yang ini kan? Ayo cobain. Ini yang dalam maksiat, akrab banget kalau di dunia. Kalau urusan maksiat dia akrab banget. Pokoknya kayak kentut sama tai. Pokoknya akrab banget, nggak bisa dipisahin. Tapi urusannya urusan maksiat. Urusan maksiat. Demi urusan maksiat, kadang-kadang kalau temennya nggak punya juga diutangin sama dia. Yang penting ikut. Yang penting dia ngikut. Ini di dunia ini selalu tolong menolong, selalu saling mengakrabi dalam hal maksiat. Kelihatannya mah lengket banget, kelihatannya mah benar-benar jadi sahabat karib, tapi nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu, musuh itu. Musuh pasti itu. Masukin ke neraka, yang dimasukin duluan Zaid. Biarin Zaid sama Amar aja deh ya. Zaid. Zaid masuk, udah Zaid masuk, Amar dimasukin lagi. Kata Zaid, ini gara-gara lu nih kemarin yang ngajak-ngajak gua. Lah, lu sendiri yang mau sih. Gua juga tahu lu doyan sih. Terus salah-salahan, aduun, ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang akrab di dunianya karena maksiat, orang-orang yang jadi teman karib, orang-orang yang jadi sahabat dekat tapi lantaran maksiat, nanti di akhirat itu akan berantem, saling bermusuhan. Semua sahabat, semua karib seperti itu, kecuali orang-orang muttaqin, orang-orang yang ngaji takwa. Orang-orang yang ngaji takwa ini yang sama-sama di majelis. Kalau temennya mengsong dikit, diingetin. Kalau temennya ada salah-salah dikit, ini kemudian ditegur, ya tegurnya dengan cara yang bijak. Ini kumpul di dunia sama-sama di majelis, keluar dari majelis juga sama-sama ngopi-ngopi bareng, sama-sama pindah ke majelis lain, atau kalau perlu foto-foto ya foto dulu sama Bang Anggi, bareng-bareng foto di depan masjid. Tahu cetaknya kapan? Kagak pernah cetak sama. 2026 saya nanya Bang Anggi mana kalender gambar saya? Kagak ada juga. Gak apa-apa, yang penting foto Bang ya. Foto bareng-bareng di luar majelis, akrab banget. Nanti insya Allah di akhirat itu akan tetap dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita juga. Demikian kita dengan Haji Jamal nanti. Kita dengan guru-guru kita yang sama-sama ngajinya ngaji takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Insya Allah nanti akan dikumpulkan sama-sama dan tidak akan saling bermusuhan di sana. Dalam Al-Quran itu hadirin ada gambaran yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu hari dimana seseorang lari dari saudaranya. Lari. Zaid sama Amr, jangan saya nggak mau ketemu Zaid. Amr juga nggak mau, saya juga nggak mau ketemu.
Bulan. Nggak mau, saya nggak mau ketemu. Kenapa? Kalau ketemu ini pasti urusannya sama-sama dimasukin neraka. Atau kalau gitu, kalau ketemu sama dia, ini urusannya paling nggak dia minta keadilan sama Allah, minta supaya amalnya diambil, dibuat amal dia. Jadi saling mengurangi amalnya, muflis jadinya. Nah itu saling berlari dari saudaranya, atau berlari dari ibunya, berlari dari bapaknya, takut ibunya sama bapaknya minta tolong. Jadi udah nafsi aja, udah nafsi, yang penting gua, nafsi yang penting gua. Itu orang-orang gambaran seperti itu adalah gambaran orang-orang yang di dunianya berteman, di dunianya akrab tapi demi maksiat. Kalau yang akrabnya demi takwa, akrabnya adalah untuk ngaji, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan, nanti di akhirat akan tetap Allah pertemukan. Amin. Yang terakhir hadirin, kita ngaji takwa itu juga takwa lahir batin. Ngaji takwa itu juga kita menata juga bagian batin kita atau hati kita. Karena takwa bukan hanya baju takwa atau baju koko. Orang sana sebutannya takwa kan baju koko, baju takwa itu. Ya Ustaz Mahmudi ya, baju takwa itu baju koko. Kemudian bukan hanya sekedar baju. Takwa itu bukan hanya sekedar sarung, bukan hanya sekedar peci, tapi takwa itu juga masuk ke dalam hati. Di antara takwa hati atau amal ahwal, sebutannya ahwal qalbiyah, perbuatan-perbuatan hati yang harus terus kita tata adalah tawadhu, saudara. Almarhum Haji Jamal ini termasuk orang yang tawadhu. Saya tahu beliau banyak ngajinya, tapi enggak. Kalau disuruh ngapa-ngapain, enggak. Biarin yang lain aja, udah Haji Farid aja, udah Haji Farid. Yang disuruh Haji Farid aja terus. Sama kayak Haji Hasim juga tawadhu banget itu. Makanya di pojokan aja. Disuruh baca dustur juga enggak, masih ada yang bisa tawadhu. Benar-benar tawadhu. Merasa tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu merasa dirinya tidak lebih baik dibanding orang lain. Itu namanya tawadhu. Kalau ada orang merasa dirinya lebih baik dibanding makhluk Allah, dibanding orang lain, maka dia tidak tawadhu. Tidak tawadhu itu apa? Takabur namanya. Nauzubillah. Ini ngaji hati, ngaji takwa yang takwa hati atau takwa batin, ini harus kita amalkan. Almarhum Haji Jamal ini orang yang tawadhu, benar-benar tidak merasa bahwa dirinya lebih baik dibanding orang lain, merasa tidak lebih baik dibanding orang lain. Kadang sama saya cium tangan, saya tolak, tapi kalau ngamplopin nggak saya tolak. Cium tangan, saya tarik gitu tadi, saya tarik. Ini jemaah tawadhunya banget, benar-benar tawadhu. Ini penting buat kita yang udah ngaji sekitar berapa tahun Hifzul? Sekitar 25 tahun rata-rata atau bahkan lebih. Hendaknya kita mengamalkan sikap yang namanya sikap tawadhu ini. Sikap tidak merasa lebih baik dibanding orang lain. Kenapa ada masjid direbut? Kenapa ada orang rebutan jadi imam? Itu karena kurang tawadhunya. Kalau orang tawadhu gak bakal dia lulusan pesantren 10 tahun, habis 10 tahun kemudian dia kuliah lagi, kuliahnya di Mesir. Itu kalau ngamal ilmu tawadhu, dia pasti gak bakal maju selama masih ada yang dulu atau yang orang tua, maka dia akan lebih dulu. Dia akan mundur dan dia akan mendahulukan orang yang lebih dulu atau orang tua. Ini yang namanya tawadhu, merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dibanding orang lain. Karena kalau diri sudah merasa lebih baik dibanding orang lain, namanya takabur. Ini bahaya. Ini adalah asal mula atau dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah takabur, iblis. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis dalam Al-Quran, ya Allah, engkau ciptakan
Aku dari api dan dia dari tanah. Ngapa api suruh nurut sama tanah? Makanya api sampai sekarang kan ke atas mulu, Pak. Coba dah korek gasnya lain. Ada api ke bawah? Nggak ada. Lah tanah di mana? Bawah pasti. Nggak ada tanah di atas. Yang robot tapi ini itu tahu. Itu iblis sombong. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Menghilangkan sombong adalah dengan tawadhu, dengan merasa bahwa kita tidak lebih mulia dibanding orang lain, tidak lebih baik dibanding orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada satu hari Nabi Isa alaihissalam ini pernah berjalan bersama muridnya. Murid Nabi Isa itu dikenal dengan Hawariyun. Tapi yang namanya murid, walaupun murid Nabi, itu ya ada juga yang bangor. Apalagi murid Ustadz. Banyak yang pakai peci apa ya. Ada aja pasti. Nah, tapi ini Hawariyun ini seorang murid Nabi Isa. Ini bukan bangor dalam arti begajulan, bukan. Ketika Nabi Isa berjalan dengan murid yang ini, murid yang memang sudah lama dan sudah banyak mengikuti Nabi Isa, amalan-amalan atau ibadah-ibadah Nabi Isa, kemudian di belakangnya ada yang ngintilin, saudara. Yang ngintilin ini orang yang banyak dosanya, ahli maksiat, pokoknya orang bengal, ngintilin. Dalam hati orang bengal ini dia bilang, ya Allah, jadikan saya seperti dua orang soleh itu. Saya pengen bertaubat ya Allah, saya pengen ikut sama-sama dengan dua orang soleh itu. Nah, kemudian di satu sisi muridnya Nabi Isa yang ada di samping Nabi Isa ini kan diintilin dari belakang, di samping Nabi Isa ini ngebatin juga, ya Allah, itu orang ahli maksiat ngapain ngintilin gua aja, jauhkan saya dari dia ya Allah, saya nggak mau deket-deket sama dia. Tuh muridnya Nabi Isa tuh. Hatinya ada salah seorang murid Nabi Isa yang seperti ini hatinya. Dia dalam hatinya ngebatin, ya Allah, jangan kumpulkan dia jangan kumpulkan saya dengan orang ahli maksiat ini yang banyak dosanya. Entar nanti saya jadi ikut cemong dosa, kata dia. Saya nggak mau ikut cemong dosa banyak-banyak itu, nggak mau, pisahkan saya dengan dia. Nah, setelah kejadian ini kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, bilang tuh sama murid kamu, dosa ahli maksiat yang ngintilin kemarin udah saya hapus. Begitu juga pahala dia, muridmu, sudah saya hapus juga. Bilang ke dia. Dan sekarang ayo start dari awal, kata Allah. Ayo, kalau udah start dari awal, mana yang begitu, kata Allah. Silakan. Nah, yang bisa kita ambil dari sini hadirin, kesombongan ini bisa menghapus dosa. Lantaran angkuh, lantaran sombong, maka Allah bisa menghapus pahala, maksud saya. Maka Allah hapus ibadah-ibadahnya. Tetapi tawadhu, merasa bahwa diri tidak lebih baik dibanding dua orang ini, merasa bahwa diri ini penuh dosa, belum pantas bareng sama orang-orang soleh, ini justru akan menghapus dosa. Maka melalui wahyu itu, ini orang berdua, muridnya Nabi Isa, satu lagi yang juga muridnya Nabi Isa yang baru tobat, baru pengen ikut, ini oleh Allah disuruh mulai dari awal, kosong-kosong. Kalau udah kosong-kosong, nah kita nggak tahu. Karenanya ketika kita melihat ahli maksiat, hendaklah kita dalam diri kita, dalam hati kita, hendaklah kita bicara dalam hati kita, ya Allah, itu orang maksiat mungkin karena nggak tahu ya, karena dia itu belum belajar, belum tahu ilmunya. Nah, kalau saya ini ilmunya tahu tapi maksiat aja. Harus begitu, saudara. Ya Allah, itu orang belum dapat hidayah, masih kafir, ya belum dikasih. Jangan-jangan kalau Allah kasih petunjuk, dia lebih kencang dibanding saya. Sedangkan saya belum tahu entar ujungnya kayak gimana. Apakah saya masih tetap megang iman Islam, apakah enggak? Ya Allah, jadi ketika melihat orang, maka kita harus merasa bahwa kita tidak lebih baik, tidak lebih mulia dibanding orang itu. Ini yang namanya tawadhu. Tawadhu ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tidak merasa lebih mulia dibanding orang lain.
Maka ngaji takwa atau ngaji melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Begitu juga yang tadi saya sebutkan bahwa almarhum Haji Jamal ini orangnya tawadu. Hendaknya kita bisa mengambil keteladanan dari ini, mengambil sebagai contoh, dan juga kita terus tanamkan, juga kita terus latih supaya hati kita ini benar-benar tawadu, merasa tidak lebih baik dibanding orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian, terutama dalam takwa batin kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.